Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua yang sudah bergabung di acara Grand Launching Klinik Embrio Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Apa kabar sahabat-sahabat embrio? Apa kabar semua para teman-teman sejawat dan juga apa kabar rekan-rekan media yang sudah bergabung di acara Grand Launching Klinik Embrio Mitra Keluarga Kelapa Gading. Perkenalkan, saya Dr. Boy Abidin. Saya akan memandu acara Grand Launching hari ini. Acara hari ini cukup banyak, nanti ada beberapa kata sambutan dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol diskusi mengenai infertilitas. Ya tentunya ngobrol nanti dengan para dokter yang memang kompeten di bidang infertilitas yang berpraktek di Klinik Embrio Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Dan juga nanti untuk Anda rekan media, nanti kita akan beri kesempatan Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan dokter-dokter ahli kita. Untuk kesempatan pertama, nah ini suatu kehormatan buat Klinik Embrio untuk pembukaan Klinik Embrio. Ini ada kesediaan dari Ketua Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia, yaitu Profesor Dr. Budi Weweko SPOG Konsultan MPH. Selaku Ketua Perfitri, beliau akan memberikan sambutan atas pembukaan Klinik Embrio. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Ya, terima Prof. kasih, Budi, silakan, Prof. Dr. Budi. Boy. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir dan memberikan sambutan di acara pembukaan Klinik Embrio Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Saya beri kesempatan Prof untuk memberikan sambutannya. Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentu teman-teman dari Klinik Embrio Rumah Sakit Mitra Gading, ya, Dr. Boy, Abidin dan kawan-kawan. Saya melihat ada Dr. Ahmad Kemal, Dr. Tribowo, Dr. Mila, ya, Dr. Adeline, Dr. Ayang, dan jajaran pimpinan Rumah Sakit Mitra Gading. Tentunya pertama-tama, ya Alhamdulillah, atas nama Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia, saya atau kami menghaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada sore hari ini telah lahir kembali sebuah klinik fertilisasi in vitro atau klinik bayi tabung yang dinamakan Klinik Embrio. Bila melihat data yang kami miliki pada tahun 2020, Perfitri melaporkan 12.000 jumlah siklus bayi tabung setahun yang dilaporkan dari 38 klinik bayi tabung yang terdapat di seluruh Indonesia. Dan tentunya dengan bertambahnya satu klinik, yaitu Klinik Embrio, ini merupakan klinik yang ke-39, kami sangat berharap ini akan mampu meningkatkan akses serta kualitas layanan fertilisasi in vitro di Indonesia. Saat ini, sebagaimana diketahui, rasio layanan bayi tabung per 1 juta penduduk Indonesia baru mengerjakan kurang lebih 60 sampai 70 kasus bayi tabung per 1 juta penduduk, dengan rasio idealnya harusnya sekitar 600 sampai 700 siklus bayi tabung per 1 juta penduduk. Berikutnya, tentunya yang menjadi tugas tidak kalah penting adalah bagaimana teman-teman di Klinik Embrio ini harus mampu melaksanakan tugas sebagai sebuah pusat layanan fertilitas tingkat ketiga atau pusat layanan fertilitas yang paling komprehensif. Tentu sifatnya harus inklusif karena teman-teman di Klinik Embrio tidak saja bertugas untuk dirinya sendiri, tetapi juga bertugas untuk membantu membina teman-teman yang ada di level 1 dan di level 2 layanan infertilitas. Sehingga berdirinya sebuah klinik bayi tabung bukan serta-merta fokus kepada kesuksesan atau success rate pribadi sendiri, tetapi juga memiliki tugas yang tidak kalah penting, bagaimana klinik bayi tabung harus membangun layanan-layanan infertilitas yang ada di level 1 dan di level 2. Dan terakhir, tentunya kami juga sangat mengharapkan bahwa layanan fertilisasi in vitro atau bayi tabung hanya bisa berhasil dengan baik bila teamwork-nya sangat kuat. Dan saya yakin, saya melihat di sini sepak terjangnya teman-teman embriologis di bawah komandan Dr. Tribowo Hasmoro yang saya kira sudah sangat berpengalaman
Dan di situ kata kuncinya, selain teamwork yang kuat, juga harus dikerjakan dengan passion, harus dikerjakan dengan segala ketekunan, harus dikerjakan dengan mengacu kepada evidence, mengacu pada guidelines yang terkini, sehingga nantinya didapatkan hasil-hasil yang terbaik. Tidak lupa pula harapannya nanti klinik embrio secara aktif melaporkan jumlah kasus yang ditolong, jumlah kasus yang dilakukan, termasuk success rate, angka-angka kehamilan, baik itu bayi tabung maupun layanan-layanan di level 1 dan level 2 lainnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk klinik embrio, sukses untuk Rumah Sakit Mitra Gading, Dr. Boy Abidin, Dr. Tribowo Hasmoro, Dr. Ahmad Kemal, Dr. Mila, Dr. Ayang, dan sukses untuk kita semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Budi atas sambutannya dan terima kasih atas supportnya, dan kami harapkan Prof. Budi bisa terus membimbing kami, membimbing klinik embrio ini yang baru lahir di hari ini tanggal 11 Januari tahun 2021. Dan ini tadi seperti dikatakan Prof. merupakan klinik yang ke-39 di Indonesia. Nah, jadi untuk sahabat embrio, para rekan-rekan media, jadi ternyata memang masalah infertilitas ini adalah masalah yang banyak sekali perlu penanganan yang lebih serius. Nah, untuk itu kami hadir klinik embrio untuk membantu para pasangan-pasangan suami istri yang belum mendapatkan momongan untuk bisa mendapatkan momongan. Nah, untuk sahabat embrio dan untuk rekan-rekan media ingin tahu apa sih sebenarnya infertilitas itu, silakan kita lihat tayangan video berikut ini. Now, what is infertility? The general consensus for a definition is that it is the inability to conceive after a year of sexual intercourse. Scarlett and Mark have been trying to conceive for a reasonable period of 2 years, which is over the length of time needed to meet the requirement of infertility. 50% of all cases of infertility are affected by male factor infertility, and 30% of them are solely affected by male factor infertility. Low sperm count, abnormal sperm shape, as well as abnormal sperm motility are all part of male factor infertility. For females, age is the most commonly associated cause of infertility. This association is a result of the increase in the average age of having a child. As women age, their fertility declines. A woman's fertility starts to decline in her early 30s, with the decline speeding up after the age of 35. This is mostly due to the ovaries becoming less efficient. Ya, itu tadi kita sudah lihat bahwa memang untuk terjadinya kehamilan perlu adanya sperma, perlu adanya rahim, dan perlunya ada juga sel telur. Nah, untuk bertemunya sel telur dan sperma kemudian tumbuh menjadi janin, ini merupakan suatu proses yang boleh dikatakan mudah tapi juga tidak mudah, boleh dikatakan susah tapi juga tidak susah. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan dokter-dokter yang berpraktek di klinik embrio Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Kita punya 2 orang androlog, yaitu Dr. Tribowo dan Dr. Ayang. Kemudian kita punya konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi, ada Dr. Kemal, Dr. Mila, dan juga saya sendiri. Nah, untuk kesempatan pertama nih kita akan ngobrol dengan Dr. Tribowo Hasmoro, M. Biomed, spesialis andrologi. Halo Dr. Tribowo. Halo, selamat sore Dr. Boy. Selamat sore Dr. Tribowo. Ya, Dr. Tribowo, ini kita ngobrol-ngobrol dengan sahabat embrio, dengan rekan-rekan media, dan dengan juga para teman-teman semua yang bergabung di acara Grand Launching Klinik Embrio Mitra Keluarga Kelapa Gading. Nah, Dok, tadi kan di video tayangan tadi kita lihat nih bahwa memang untuk terjadinya proses kehamilan itu ada faktor usia. Nah, ini kalau masalah-masalah infertilitas, sebenarnya kapan sih yang tepat untuk pasangan yang sudah menikah tentunya untuk melakukan pemeriksaan kesuburan, Dr. Tribowo? Silakan Dr. Tribowo. Untuk pemeriksaan kesuburan sebenarnya tidak ada ketergantungan waktu, tetapi yang ada adalah ketergantungan usia terhadap waktu kehamilan. Nah, yang harus periksa untuk di bidang kami sebagai androlog adalah pemeriksaan pria itu apabila pasangan ini sudah menikah 1 tahun secara resmi, berhubungan seks secara teratur,
tanpa alat kontrasepsi belum juga kunjung terjadi kehamilan. Nah, itu yang paling sederhana adalah pemeriksaan spermanya. Begitu Dr. Boy. Nah, untuk batasan terjadinya kehamilan, saya kira Dr. Boy juga nanti akan menjelaskan sebaiknya usia wanita tidak lebih dari 40 tahun. Begitu sederhananya Dr. Boy. Oke, ya. Jadi Dr. Tribowo kita sepakat ya dok ya. Jadi memang untuk usia ini kalau bisa idealnya masih di usia reproduktif. Kalau bisa 35, ya 40 masih kita toleransi. Tapi bukan berarti kita memberikan pesimisme untuk para sahabat-sahabat embrio yang mungkin usianya sudah tidak di range usia-usia reproduktif. Dan tadi juga Dr. Tribowo menyampaikan bahwa tadi yang kita periksa terlebih dahulu adalah prianya. Nah, ini analisa sperma perlu kita periksa. Nah, lanjut kita ngobrol dengan Dr. Ayang. Ya, Dr. Ayang Halim ini sebagai spesialis andrologi, nanti juga akan berperan sebagai embriolog di Klinik Embrio Mitra Keluarga Kelapa Gading. Halo Dr. Ayang. Halo dok, halo Dr. Boy. Halo, selamat siang menjelang sore Dr. Ayang. Apa kabar Dr. Ayang? Dok, baik dok. Baik, oh iya, ini sahabat embrio, hari ini Dr. Ayang berulang tahun. Kita kasih selamat ulang tahun untuk Dr. Ayang. Selamat ulang tahun Dr. Ayang. Ya, jadi hari ulang tahun Dr. Ayang kita rayakan bersama dengan pembukaan grand launching Klinik Embrio Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Ya, makan makanan nanti ya Dr. Ayang ya. Kita mau ngobrol dulu nih Dr. Ayang. Tadi kan Dr. Tribowo sudah menjelaskan memang faktor usia, kemudian faktor pemeriksaan sperma ini perlu kita lakukan terlebih dahulu. Nah, untuk pria nih khususnya Dr. Ayang, sebenarnya kita bisa tahu nggak sih ini kalau pria ini dia mandul atau dia tidak subur? Ini seperti apa kita bisa tahu terkait kesuburan pada pria Dr. Ayang? Iya, jadi dok, kalau misalnya untuk seorang pria, itu tidak bisa mereka hanya melihat dari kualitas cairan spermanya sendiri secara kasat mata gitu ya dok ya. Kan kadang kan pasien ada yang bilang spermanya banyak lah volumenya, ada yang bilang spermanya kental, warnanya putih kental. Nah itu kita tidak bisa melihat dari sana dok. Kita harus tetap melakukan pemeriksaan analisis semen sebagai batu penjuru untuk penata laksanaan kesuburan pria berikutnya gitu. Jadi analisa sperma ini sangat penting. Tidak ya, bisa jadi hanya kalau kasat mata saja. Ya, jadi kalau gitu kita tidak bisa melihat pria dari tampilannya saja dok ya. Artinya tampilannya, Betul, kemudian kita lihat juga dari spermanya tadi encer dan kental, tapi kita harus melakukan analisa sperma. Betul ya Dr. Ayang ya? Ya, jadi ini memang harus kita lakukan. Nah, berkaitan dengan analisa sperma nih untuk sahabat embrio yang bergabung pada sore hari ini, saya mau menginformasikan nih ada berita baik bahwa selama bulan Januari, nah ini kita akan mengadakan analisa sperma gratis. Jadi nanti sahabat embrio bisa cek di kontak kami ya, sahabat embrio bisa cek di Instagram kami @embryoivf. Nah, nanti di akhir saya akan sebutkan lagi kontak yang bisa dihubungi oleh sahabat embrio. Kita lanjut dulu ya, kita ngobrol-ngobrol. Tadi kita sudah ngobrol mengenai kesuburan pada pria dengan Dr. Tribowo dan dengan Dr. Ayang. Nah, sekarang saya lanjut dengan Dr. Ahmad Kemal Harsif, SPOG Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi. Apa kabar Dr. Kemal? Baik dok, apa kabar Dr. Boy? Gimana Dr. Kemal, sehat Dr. Kemal? Alhamdulillah sehat dok. Ya, baik. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan sahabat embrio dan juga dengan rekan-rekan media. Kita akan bertanya nih dengan Dr. Kemal. Ya, kita tanya mengenai pola hidup nih Dr. Kemal. Ya, jadi saya pengen tahu ini sebenarnya apakah kaitan pola hidup yang baik itu berkaitan atau berpengaruh dengan kesuburan? Apakah baik pada pria maupun pada wanita? Gimana Dr. Kemal? Silakan Dr. Kemal. Ya, jadi mungkin pada umumnya ya pola hidup sehat itu tetap harus dijalankan untuk pasangan yang ingin program kehamilan ya. Istirahat yang cukup, makan yang seimbang, tapi ada beberapa mungkin pola makan yang bisa kita jalani, misalnya mengurangi konsumsi lemak dan meningkatkan konsumsi serat dan sayur-sayuran, ya itu bisa memperbaiki gangguan, misalnya gangguan kesuburan karena kelebihan berat badan atau gangguan perkembangan sel telur. Jangan lupa juga hindari merokok gitu ya, karena jelas merokok bisa mengganggu kesuburan baik pria maupun wanita gitu Dr. Boy kalau untuk pola hidup.
Oke, jadi memang pola hidup ini berkaitan ya dengan kesuburan pria maupun wanita. Nah, kalau dia sudah melakukan pola hidup yang sehat nih Dokter Kemal, kemudian tapi usianya sudah terlewati, tadi golden hour-nya sudah terlewati, ini apa yang bisa kita bantu untuk memiliki buah hati nih Dokter Kemal? Ya, jadi mungkin kita bisa mulai ya menggunakan teknologi-teknologi yang selama ini bisa tersedia buat program kehamilan ya. Kita bisa menggunakan obat penyubur gitu ya. Kemudian biasanya obat penyubur juga bisa dikombinasi dengan inseminasi ya, di mana sperma suami disemprotkan ke dalam rahim, atau pada kasus-kasus tertentu bisa akhirnya kita switch atau pindah ke program bayi tabung, Dr. Boy. Itu mungkin pada kasus-kasus yang sudah mencoba program yang lain atau pada kasus yang berat ya, Dok. Oke, jadi ini memang teknologi ini masih bisa membantu ya. Oke, jadi berikutnya ini kita akan ngobrol. Terima kasih Dokter Kemal. Saya lanjut, kita ngobrol dengan Dokter Mila. Ya, Dokter Mila, ini kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan tanya nih pertanyaan untuk Dokter Mila. Kita akan bertanya mengenai, sebenarnya ini tadi kan Dokter Tribo sudah menjelaskan, Dokter Ayang sudah menjelaskan, Dokter Kemal sudah menjelaskan. Nah ini saya mau tanya ini kepada Dokter Mila, ini kan sekarang nih kita lihat bahwa untuk terjadi kehamilan memang kita perlu cepat dan perlu tepat. Nah ini apakah ada makanan atau minuman tertentu yang mungkin orang-orang ini sudah mencoba untuk ya harapannya ingin bisa mendapatkan keturunan. Bagaimana nih Dokter Mila mengenai makanan-makanan yang mungkin lebih alami begitu dilakukan oleh para pasangan suami istri yang ingin mendapatkan momongan. Saya sapa dulu, halo Dokter Mila, mana Dokter Mila? Halo Dokter Boy. Ya. Ya baik dok, sebetulnya kalau kita lihat apakah ada makanan yang sifatnya bisa mempercepat, mungkin kaitannya seperti tadi Dr. Kemal sudah mengatakan pola makan atau diet itu sangat berkaitan dengan terjadinya fertilitas. Tapi kalau makanan spesifik yang bisa membuat kita kembali subur gitu, saya terus terang tidak ada yang seperti itu. Jadi tetapi kita harus lihat dulu apa penyebab infertilitas itu sendiri, kan ada faktor pada laki-laki, ada faktor pada perempuan. Ya kalau penyebabnya tidak diatasi ya pasti makanan apapun juga tidak akan bisa memperbaiki hal tersebut. Begitu Dr. Boy. Oke, ya. Jadi memang kita lihat juga ya faktor-faktor apa yang menyebabkan masalah infertilitas baik pada wanita maupun prianya. Kemudian tadi faktor-faktor tadi makanan ini juga mungkin masih bisa membantu, mungkin juga tidak ada kaitannya. Nah, cuman yang saya banyak temui nih Dokter Mila, ini banyak sekali pasangan suami istri yang kemudian mencoba kesana kemari atas saran dari teman, saran dari saudara, saran dari media sosial dan segala macam, mencoba ABC yang bukan secara medis. Nah ini bagaimana nih pendapat Dokter Mila mengenai hal tersebut? Ya sebaiknya kalau memang kita ada masalah seperti tadi yang Dokter Tribowo sudah definisikan, jadi kalau misalnya sudah menikah selama 1 tahun masih juga belum mempunyai keturunan, sebaiknya sih ke dokter kandungan yang khusus untuk melihat apakah ada masalah atau tidak Dr. Boy sehingga dapat segera diatasi. Jangan sampai berlama-lama, datangnya sudah terlambat, usia sudah sangat meningkat ya, dan cadangan telurnya juga makin sedikit begitu. Jadi sebaiknya segera mencari pengobatan dan penyebab. Oke, baik, terima kasih Dokter Mila. Ya, jadi itu sahabat embrio untuk rekan-rekan media. Tadi sudah disampaikan oleh para dokter-dokter kita dari Klinik Embrio, dari Dr. Tribowo, Dr. Ayang, Dr. Kemal, dan Dr. Mila, dan juga dari saya sendiri tadi ya. Jadi artinya memang untuk mendapatkan keturunan ini faktor kecepatan dan faktor ketepatan ini memang sangat diperlukan. Ya, jadi kalau dari Dr. Tribowo kita harus periksa, untuk prianya dulu kita periksa, lakukan analisa sperma. Kalau spermanya bagus, kualitasnya, kuantitasnya, kemudian kita baru periksa pada wanitanya. Wanitanya nanti kita lihat apakah bagaimana pola hidup wanita tersebut, bagaimana siklus mensnya, kemudian bagaimana kondisi rahimnya, indung telurnya, dan banyak lagi yang perlu kita lakukan. Nah, untuk itu, untuk pemisahan-pemisahan tersebut dan untuk membantu para pasangan suami istri yang ingin mendapatkan momongan, hadirlah Klinik Embrio. Nah, Klinik Embrio ini hadir untuk membantu mewujudkan impian keluarga Anda. Klinik Embrio, awal sebuah kehidupan.
ini adalah klinik yang pertama. Tidak banyak klinik embrio atau klinik IVF di Indonesia. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu batu loncatan untuk mitra. Kalau bisa Adel, kita miliknya jangan punya satu klinik IVF nanti. Kalau bisa kita harus punya IVF yang lain di mitra kedua, mitra ketiga, dan lain-lain. Ya, jadi untuk tim dokter juga terima kasih banyak karena mempercayai untuk mau selalu berkarir di mitra keluarga, terutama di klinik embrio. Semoga klinik embrio menjadi berkat buat kita semua. Oke, selamat pagi dan terima kasih. Klinik fertilitas embrio merupakan klinik khusus untuk mendukung terwujudnya sebuah kehamilan. Kami hadir untuk membantu pasangan yang telah merindukan anak untuk membuat perubahan positif dalam hidup Anda. Kami hadir di Indonesia dengan teknologi terbaru dalam pengelolaan kesuburan, bersama dengan embriolog yang terbaik, serta spesialis yang telah mendedikasikan ilmu dan profesionalismenya dalam bidang ini. Kami juga menyediakan tempat yang nyaman untuk Anda dan keluarga. Di lantai 6 Mitra Keluarga Kelapa Gading. Silakan datang dan tim kami akan siap menyambut Anda dengan senyum kebahagiaan. Embrio siap mendampingi dan mewujudkan impian keluarga kecil Anda untuk awal sebuah kehidupan. Klinik embrio Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Tadi kita sudah lihat pengguntingan pita dan pemotongan tumpang serta penahanan tumpang dari Bapak Insinyur Rustian Un MBA selaku Direktur Utama PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Terima kasih Pak Rustian atas supportnya, atas dukungannya. Pembukaan klinik embrio ini sudah berjalan dengan lancar. Dan juga tadi sudah ada sambutan juga dari pimpinan klinik embrio Dr. Adelina. Oke. Untuk itu kita akan beri kesempatan nih untuk para rekan-rekan media. Jadi tadi kita sudah ngobrol dengan Dr. Tribowo, Dr. Ayang, kemudian Dr. Mila, Dr. Kemal, dan juga tadi saya masih berharap Prof. Iko masih ada bergabung bersama kami. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan rekan media. Silakan rekan media kalau ada pertanyaan, ketik pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan sampaikan pertanyaan dan kita akan ngobrol dengan semua dokter-dokter kita yang hadir pada siang hari ini. Oke. Jadi rekan-rekan media terima kasih nih. Mohon nanti informasi ini juga bisa disebarluaskan untuk terutama untuk pasangan suami istri, pasangan yang sudah menikah yang memang memerlukan bantuan untuk mendapatkan keturunan. Sekali lagi klinik embrio ini kita akan mengusahakan sebaik mungkin. Ya, dengan tadi kata Prof. Iko, dengan passion, dengan keahlian, dengan teamwork yang baik, dengan pengalaman yang baik, tentunya kita akan membantu atau memberikan yang terbaik. Sekali lagi kita tidak menjanjikan hasil, tapi kita akan membantu memberikan yang terbaik untuk pasangan suami istri yang ingin segera mendapatkan momongan. Ya tentunya dengan hadirnya klinik embrio di Mitra Keluarga Kelapa Gading ini akan memberikan kemudahan, akan memberikan akses untuk pelayanan infertilitas. Karena tadi seperti kata Prof. Iko juga, banyak sekali sebenarnya kalau berdasarkan data pasangan suami istri yang kesulitan atau yang sulit untuk mendapatkan momongan. Ada mungkin yang memang baru menikah 1 tahun lebih, 2 tahun, 3 tahun belum mendapatkan keturunan, atau ada juga yang kita sebut sebagai infertilitas sekunder. Jadi sudah punya anak 1, kemudian 2 tahun, 3 tahun kemudian melakukan hubungan intim teratur, menggunakan kontrasepsi, tapi belum juga mendapatkan keturunan. Ini juga bisa kita tangani. Ya. Jadi memang masalah infertilitas saat ini teknologinya sudah jauh maju dan sudah sangat canggih. Ya, oke, kita mulai saja. Pertanyaan ini sudah ada pertanyaan dari Ica. Ini pertanyaan untuk Dr. Mila. Dr. Mila siap-siap nih, ada yang bertanya nih. Dok, saya kurus, tetapi sampai sekarang saya belum punya momongan. Kenapa ya dok? Nah ini katanya datanya berat saya 45 kg dengan tinggi badan 155. Ya, Dr. Mila bisa membantu menjawab? Ini pertanyaan dari Ica. Ya, terima kasih Ica pertanyaannya. Kalau untuk mengapa sampai sekarang belum punya momongan, sebetulnya tadi sudah disebutkan ada hal-hal yang merupakan penyebab yang sebaiknya Ica periksa. Jadi kalau memang sudah menikah selama 1 tahun dan memang belum mempunyai momongan sampai sekarang dengan frekuensi hubungan yang teratur, maka sebaiknya dilihat karena penyebabnya bisa karena masalah di sel telurnya atau masalah di saluran tubanya atau saluran indung telur tempat terjadinya proses pembuahan, atau bisa juga masalahnya justru dari sperma. Nah, ketiga masalah tersebut harus diperiksa, namanya basic investigation untuk infertility.
apakah ada masalah di situ. Nah, tetapi kalau misalnya memang kalau sudah diperiksakan semuanya, sudah setahun menikah, menurut saya sih harus periksa itu dulu, Dr. Boy. Jadi karena harus dilihat sebetulnya penyebab masalahnya apa, begitu. Oke, baik ya. Jadi nanti untuk konsultasi lebih lanjutnya Ica bisa ketemu dengan Dr. Mila ya di Klinik Embrio Mitra Keluarga Kelapa Gading. Nah, ini sekali lagi saya juga memberikan berita baik nih untuk para rekan-rekan atau sahabat embrio bahwa selama bulan Januari kita akan memberikan free konsultasi gratis yang pertama. Ya, jadi nanti silakan sahabat embrio yang perlu konsultasi bisa nanti datang, bisa ketemu saya dengan Dr. Kemal, Dr. Mila, Dr. Tribowo atau Dr. Ayang. Kita akan ada selama bulan Januari tahun 2021 ini free konsultasi gratis yang pertama. Dan juga tadi ada analisa sperma gratis selama di bulan Januari. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, manfaatkan kesempatan ini. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Randy. Ini pertanyaan ditujukan untuk Dr. Tri. Ya, Dr. Tribowo ini ada yang bertanya. Dok, ini masalah varikokel. Apakah varikokel ini akan berpengaruh terhadap kesuburan seorang pria? Nah, gimana Dr. Tribowo? Ya, varikokel bisa mempengaruhi kualitas maupun kuantitas dari produksi sperma. Jadi sebaiknya perlu diperiksakan, kemudian dilakukan USG menentukan grade-nya, derajatnya berapa. Dari tidak ada varikokel sampai grade berapa varikokelnya. Bila itu memang diagnosis sudah pasti, kita biasanya konsultasikan ke dokter spesialis urologi. Itu Dr. Boy, jadi memang ada pengaruhnya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Tribowo. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut, sekali lagi sahabat embrio bisa berkonsultasi dengan Dr. Tribowo nanti di Klinik Embrio di Mitra Keluarga Kelapa Gading, tepatnya di lantai 6. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Pak Andi. Ini untuk Dr. Ayang. Nah, Dr. Ayang, ini Pak Andi bertanya seperti ini. Dia sudah punya anak 1. Anaknya sekarang usia 5 tahun. Kemudian sekarang dia ingin hamil lagi. Nah, waktu hamil ini tidak ada masalah waktu anak pertama. Tapi sekarang kenapa sulit untuk mendapatkan anak kedua? Apakah perlu dilakukan analisa sperma ulang? Ya, silakan Dr. Ayang. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk namanya kehamilan pertama dan kemudian sekarang ini punya anak lagi, tentu saja kan kondisi setiap orang kan pasti berbeda-beda ya, pasti berubah seiring dengan berjalannya waktu. Kualitas sperma pun juga akan terpengaruh dari gaya hidup kita, dari kualitas hidup kita sehari-hari, maka tetap perlu dilakukan lagi analisa sperma, kemudian kita evaluasi lagi bagaimana tingkat kesuburan ulang gitu, Dok. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ayang. Jadi intinya memang walaupun sebelumnya sudah berhasil mendapatkan momongan, tapi dengan berjalannya waktu tentunya ada perubahan pada kualitas spermanya dan perlu dilakukan pemeriksaan ulang ya Dr. Ayang ya. Jadi untuk sahabat embrio yang perlu pemeriksaan sperma, silakan nanti sahabat embrio bisa datang ke Klinik Embrio di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading lantai 6. Nah, ini pertanyaan berikutnya, ini yang menarik nih ya, dari Ibu Rini. Ini pertanyaannya kelihatannya untuk Dr. Adel nih, selaku pimpinan dari Klinik Embrio. Dr. Adel, ini Ibu Rini bertanya, berapa sih harganya? Apakah ada paket-paket promo? Ya, silakan Dr. Adel. Ya, terima kasih Dr. Boy. Jadi kalau misalnya untuk opening ini selama bulan Januari, selain promo yang tadi sudah disebutkan ya Dok, jadi selama bulan Januari kita ada free konsultasi dengan dokter spesialis kebidanan dan juga spesialis androloginya dan free analisa sperma. Nah, kalau sendiri itu selama bulan Januari sama Februari kita memang ada paket spesial nih Dok. Jadi untuk paket yang fleksibel itu mulai dari 35 juta, untuk paket yang komplit itu mulai dari 70 juta Dok. Itu selama bulan Januari sampai Februari, ya saya rasa itu best price ya Dok ya, gitu. Oke, baik. Jadi ini harganya sudah disebutkan oleh Dr. Adel. Jadi sekali lagi bahwa memang kita intinya memberikan pelayanan terbaik, memberikan yang terbaik untuk para pasangan suami istri. Harga ya tentunya kita akan juga memberikan yang terbaik juga. Ya, terima kasih Dr. Adel atas
jawabannya. Ini yang pasti banyak dinanti-nanti ini oleh para sahabat embrio dan juga mungkin rekan-rekan media. Oke, baik, pertanyaan berikutnya dari Desinta. Ya, terima kasih Desinta. Ini pertanyaannya. Oke, Dok, saya Sinta. Halo Sinta. Tadi kalau tidak salah saya dengar diet itu dapat mempengaruhi kesuburan. Apa penyebabnya dan diet jenis apa yang menghambat kesuburan tadi? Ya, ini mungkin pertanyaannya bisa ditujukan kepada Dr. Kemal. Nah, kemudian layanan dan program yang ditawarkan oleh embrio. Mungkin yang pertanyaan pertama, silakan Dr. Kemal untuk menjawab dari pertanyaan Mbak Sinta. Dr. Kemal. Ya Dok, boleh diulang lagi pertanyaan Dok? Ya, pertanyaan dari Mbak Sinta, Dr. Kemal. Tadi kan ada dikatakan diet ini mempengaruhi kesuburan. Kemudian apa penyebabnya? Kemudian diet jenis apa yang menghambat kesuburan itu? Ya, jadi mungkin kalau kita lihat gangguan kesuburan itu salah satunya penyebabnya gangguan perkembangan sel telur. Nah, makin banyak kasus-kasus itu dikaitkan dengan obesitas. Jadi perlu diingat pada kasus-kasus kelebihan berat badan memang bisa menyebabkan telur susah tumbuh, susah berkembang. Nah, diet seperti apa yang biasanya berkaitan dengan itu? Biasanya diet yang karbohidrat tinggi dan lemak tinggi. Jadi high sugar diet, kemudian juga high fat, low fiber, itu yang membuat gangguan perkembangan sel telur. Jadi kalau kita mau mengurangi kejadian tersebut, tentunya kita harus bisa switch ya, artinya kita bisa mengurangi asupan high sugar, jadi membatasi asupan gula, kemudian meningkatkan serat dan juga lemak juga dikurangi gitu, Dokter Boy. Oke, baik. Terima kasih banyak infonya Dr. Kemal. Jadi untuk Ibu Sinta tadi memang faktor gizi, faktor diet ini juga berkaitan dengan kesuburan. Jangan takut, nanti di klinik embrio di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading kita juga punya dokter spesialis gizi klinik yang juga nanti akan membantu para sahabat embrio yang memang bermasalah dengan gizinya. Apakah yang kelebihan ataupun yang kekurangan gizi, seperti tadi pertanyaan di awal yang mengenai kurus atau berat badan yang terlalu rendah begitu ya. Jadi memang faktor berat badan ini berkaitan, tadi seperti dikatakan oleh Dr. Kemal, berkaitan dengan produksi hormonal. Produksi hormonal itu bahan bakunya adalah lemak. Jadi kalau lemaknya terlalu sedikit atau lemaknya terlalu banyak, ini juga akan berkaitan dengan kesuburan, terutama pada seorang wanita. Sedangkan untuk seorang pria, nah ini saya mau tanya nih untuk pria nih, saya mau tanya dulu sama Dr. Tribowo. Dr. Tribowo, ini tadi kan ditanyakan mengenai berat badan pada wanita. Kalau berat badan pada pria, ini berpengaruh nggak dengan kesuburan atau dengan kualitas spermanya, Dr. Tribowo? Baik, Dr. Boy. Selama saya praktek di klinik, itu memang tampaknya ada pengaruhnya. Terutama kalau berat badan yang berlebihan, kemudian postur tubuh di bagian pahanya juga ikut besar, sehingga itu akan mempengaruhi suhu di sekitar buah zakarnya. Nah, suhu yang tinggi pada postur tubuh yang seperti ini tentunya akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas sperma, meskipun tidak semuanya mengalami. Dan hasil riset memang ada bagian ya, ada beberapa yang menyatakan adanya hubungan antara obesitas dan penurunan kesuburan bagi pria. Itu Dr. Boy yang kami dapatkan selama praktek klinis. Oke, baik. Terima kasih Dr. Tribowo. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti sahabat embrio bisa konsultasi langsung ya dengan Dr. Tribowo. Nah ini saya masih, ini ada pertanyaan menarik nih yang saya ditujukan untuk Prof. Iko. Prof. Iko masih bergabung dengan kami? Halo Prof. Iko. Masih. Ya, terima kasih Prof. Iko masih bergabung. Nah ini Prof. Iko, ini banyak sekali pertanyaan. Ini salah satunya adalah mengenai tingkat keberhasilan program bayi tabung. Mungkin Prof. Iko selaku Ketua Perfitri bisa memberikan data atau gambaran mengenai tingkat keberhasilan program bayi tabung terutama di Indonesia. Dan kemudian mungkin saya tambahkan pertanyaannya, faktor-faktor apa sih yang bisa meningkatkan atau memperbaiki tingkat keberhasilan dari klinik atau program bayi tabung tersebut? Silakan Prof. Ya, saya kira yang pertama, on average rata-rata keberhasilan bayi tabung di Indonesia menurut data Perfitri dari semua tingkat usia ya rata-rata kehamilan itu sekitar 30-35%. Tetapi kalau kita lakukan breakdown
pada pasien-pasien di bawah 35 tahun, tingkat kehamilannya mencapai lebih dari 40%, ya, bahkan sampai 45 sampai dengan 50%. Dan kemudian akan terlihat bahwa angka kehamilan itu akan menurun ketika usia seorang ibu di atas 37 atau 38 tahun. Begitu pula ketika usianya di atas 40 tahun, ya itu pasti akan menurun. Jadi angka kehamilan itu yang tadinya 50% ketika di bawah 35 tahun, ketika di atas 37-38 tahun angka kehamilan mulai menurun menjadi 30-35%, dan ketika 40 tahun akan semakin menurun menjadi sekitar 20%. Oleh karena itu penting sekali pasangan-pasangan yang ingin memiliki keturunan agar datang pada saat yang tepat. Maaf. Ya, saat yang tepat yaitu pada usia sedapat mungkin usia di bawah 35 tahun. Yaitu ketika kualitas sel telur masih sangat baik. Kualitas sel telur bisa diukur dengan hormon namanya AMH atau anti-Mullerian hormon. Anti-Mullerian hormon. Kalau AMH kadar AMH-nya masih di atas 1,4, menandakan bahwa cadangan ovariumnya masih cukup baik dan itu akan memiliki angka kehamilan yang cukup baik. Karena dengan kualitas telur yang baik akan didapatkan kualitas embrio yang baik sehingga bisa didapatkan kehamilan. Dan tidak kalah penting juga embrio yang baik juga bisa didapat bila kualitas spermanya cukup baik. Jadi tidak kalah penting, faktor yang menentukan itu adalah kualitas sperma. Demikian Dr. Boy. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Iko. Jadi tadi penjelasan Prof. Iko dan pertanyaan yang ditujukan kepada Prof. Iko merupakan ini diskusi kita yang terakhir untuk acara Grand Launching ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata yang akan disampaikan dari Dr. Adel sebelum kita tutup acara pada siang hari ini. Silakan Dr. Adel selaku pimpinan Klinik Embrio Mitra Keluarga Kelapa Gading. Ya, terima kasih Dr. Boy. Ya, sebelumnya pastinya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada banyak pihak, kepada Prof. Iko yang sudah banyak mendukung, kepada teman-teman spesialis dan semuanya. Ya, ini mengingatkan lagi aja Dok, mumpung lagi promo selama bulan Januari, mumpung gratis konsultasi ini ke dokter spesialis baik obgyn maupun androloginya dan juga analisa sperma untuk kunjungan pertama. Jadi mungkin untuk teman-teman yang membutuhkan konsultasi bisa datang saja atau telepon dulu, nanti langsung ke kontaknya akan dibacakan oleh Dr. Boy supaya bisa didaftarkan dan dijadwalkan dengan dokter kami. Jadi mumpung ada promonya mungkin sebaiknya dimanfaatkan saja dan mungkin karena nanti kan selama bulan Januari dan Februari juga ada paket spesial. Jadi silahkan dimanfaatkan saja dan datang, nanti pasti akan kami sambut. Terima kasih Dr. Boy. Ya, terima kasih banyak Dr. Adel. Terima kasih juga untuk Prof. Iko, terima kasih buat teman-teman sejawat, Dr. Tribowo, Dr. Ayang, Dr. Kemal, Dr. Mila, dan juga terima kasih buat sahabat embrio yang sudah bergabung di acara Grand Launching Klinik Embrio, dan juga tidak lupa untuk rekan-rekan media. Jadi mohon informasi ini, informasi siang hari ini, informasi pembukaan Klinik Embrio di Mitra Keluarga Kelapa Gading, ini bisa disebarluaskan supaya kita bisa membantu pasangan suami istri yang ingin mendapatkan momongan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan terbaik, memberikan bantuan dan juga memberikan harapan untuk pasangan suami istri yang mendapatkan momongan. Dan sekali lagi tadi saya ingatkan kembali dari Dr. Adel, kita ada free promo untuk pemeriksaan konsultasi pertama gratis, ya ini free, kemudian juga ada pemeriksaan analisa sperma selama di bulan Januari. Untuk informasi lebih lanjutnya, ini sahabat embrio atau rekan-rekan media bisa menghubungi telepon kami, ini hotline, jadi bisa langsung ke 021 4585 2696. Saya ulangi, 021 4585 2696. Nah, kalau repot untuk telepon, bisa juga follow Instagram kami, @embryoivf. Jadi embrionya nggak pakai E, langsung M. MBRIOIVF. Ya, nanti di bio-nya itu ada link, kalau mau ada WA di situ nanti bisa hubungi linknya untuk mendapatkan nomor WA-nya.
Ya, jadi sekali lagi saya Dr. Boy Abidin undur diri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Sampai bertemu di Klinik Embrio di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading lantai 6. Klinik Embrio, awal sebuah kehidupan.